Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi tanggal 1 Oktober 2020. Dengan saya, Gede Fibrodi, akan mengajar kalian di tema sistem komputer di pertemuan ketiga ya. Oke. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Nanti untuk absensi bisa tolong komen dan like di video yang saya upload di YouTube. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas yang namanya sistem komputer ya. Nanti materi akan saya share. Kalian bisa download nanti di link yang saya bagikan. Oke, dari pengertian sistem komputer, nanti akan menerangkan beberapa di antaranya data dan konsep, software aplikasi, tipe informasi sistem dan pendukungnya, infrastruktur IT, cloud computing, and service. Menjelaskan soal dan penyelesaiannya. Ini nanti yang akan kita pelajari. Oke, langsung saja ke materi. Materi kita mengenai data dan konsep software aplikasi. Yang mana data adalah catatan atas kumpulan. Nah, kamu kalau data itu pengertiannya apa, kamu bisa bilang catatan atas kumpulan, itu sudah benar. Nah, data adalah catatan atas kumpulan fakta. Yang diingat-ingat, data itu fakta ya. Jadi kalau hoax itu apakah bisa disebut sebagai data? Nah, tapi dalam aspek pengertian di sini, ini harus kumpulan fakta, baru disebut sebagai data. Jadi kalau masih omong-omong tok, ya belum jadi fakta, belum disebut sebagai data. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan dalam penggunaan sehari-hari. Data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Nah, basis data sekarang, basis data adalah dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari. Nah, jadi tadi itu bicara tentang data, sekarang berbicara mengenai basis data. Basis data intinya itu tempat dari penyimpanan data tersebut, maka disebut sebagai lemari. Nah, perangkat keras atau hardware tidak bisa berfungsi tanpa adanya software. Jadi kalian kalau punya data, sudah punya tempat yang mau disimpan, tapi kamu nggak punya ini perangkat keras atau hardware-nya. Nah, hardware yang digunakan untuk menyimpan itu namanya hard disk ya, atau flash disk. Jadi itu media simpan. Nah, bisa saja kita menggunakan teknologi terkini namanya cloud computation atau komputasi awan. Nanti akan saya kasih tahu bagaimana cara membuat dan bagaimana cara mengoperasikan dari cloud computation itu. Oke, lanjut. Di sini ada tipe informasi, sistem, dan pendukungnya. Ada 6 tipe sistem informasi. Yang pertama, Transaction Processing System atau TPS adalah sistem terkomputerasi yang menjalankan atau menyimpan transaksi rutin sehari-hari untuk menjalankan bisnis. Itu disebut sebagai Transaction Process System atau TPS. Yang kedua disebut sebagai Knowledge Work System atau KWS. Adalah sistem informasi yang membuat dan mengintegrasikan pengetahuan baru ke organisasi. Nah, jadi ada beberapa tipe sistem informasi. Selanjutnya ada Office Automation System atau OAS. Adalah sistem komputer seperti pengolah kata, email, dan sistem penjadwalan yang didesain untuk meningkatkan produktivitas dari data workers di organisasi. Oke. Ada fungsi dari Office Automation System itu yang pertama menuju ke paperless. Paperless penggunaan kertas yang dikurangi atau jadi meminimalisir penggunaan kertas itu disebut sebagai paperless.
terus pendesain ulang alur kerja, terus perangkat lunak terintegrasi, terus perancangan ergonomik cerdas dan menarik. Nah, jadi ini fungsi dari Office Automation System. Selanjutnya manajemen information system atau MIS. MIS adalah sistem informasi pada manajemen level sebuah organisasi yang melayani fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang dibuat dengan menyediakan ringkasan rutin dan laporan periodik. Nah, oke. Jadi bisa dilihat fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian yang dibuat untuk menyediakan ringkasan rutin atau laporan periodik. Laporan periodik itu laporan berkala ya. Laporan yang dilaksanakan misal seminggu sekali, 1 bulan, itu disebut sebagai laporan periodik. Input pada level ini adalah data. Jadi kamu berbicara tentang data, data itu tadi kumpulan dari catatan, ya kan? Itu disebut sebagai data yang nantinya akan disimpan. Namanya tadi itu basis data. Nah, sekarang kita ke yang namanya manajemen sistem information, atau MIS. MIS sendiri itu merupakan sistem informasi manajemen level yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, yang dibuat dengan menyediakan ringkasan rutin atau laporan periodik. Nah, jadi yang menjadi proses di sini itu adalah model-model yang sederhana, outputnya itu berupa summary report. Summary report itu laporan harian, yang menjadi user adalah manajer tingkat menengah, yang menjadi user ya, user atau pemakai itu manajer tingkat menengah. Contoh pembiayaan tahunan atau laporan keuangan tahunan itu menggunakan MIS. Karakteristiknya keputusan terstruktur, report control oriented, terus past and present data, internal orientation, terus lengthy design process. Nah, di sini ada decision support system. Nah, decision support system langsung saya kasih tahu. Decision support system itu digunakan sistem informasi yang digunakan untuk memberikan sebuah pendapat, yang mana pendapat itu digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi kayak semacam saran untuk tingkat manajer. Oke, selanjutnya yaitu executive support system. Nah, ini di sini ada eksekutif ya, sistem informasi pada strategic level yang tujuannya untuk mengambil keputusan yang tidak terstruktur. Nah, tidak terstruktur itu pakai executive support system. Nah, infrastruktur IT. Infrastruktur IT itu sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Infrastruktur TI terdiri atas kumpulan perangkat dan aplikasi perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu perusahaan besar secara keseluruhan. Nah, itu disebut arsitektur IT atau infrastruktur TI. Nah, lanjut. Cloud computation. Nah, cloud computation atau sekarang disebut sebagai komputasi awan atau kita sering sebut sebagai drive yang cloud drive. Nah, jadi cloud drive itu hard disk yang nggak kelihatan tapi kita bisa menyimpan di sana. Nah, nanti kita praktek di sana. Manfaat cloud computation. Nah, terus di sini yang pertama, semua data tersimpan secara terpusat, terus keamanan data itu terjamin keamanannya, terus fleksibilitas atau skalabilitas yang tinggi. Apa sih yang disebut sebagai fleksibilitas atau skalabilitas yang tinggi? Teknologi cloud itu menawarkan fleksibilitas dengan kemudahan. Fleksibilitas itu kemudahan data ya. Kapan dan dimanapun kita bisa dapat, kita bisa akses. Itu yang disebut sebagai fleksibilitas. Nah, skalabilitas itu skala atau keluasan. Nah, keluasan yang tinggi. Jadi atau kita bisa sebut sebagai kita bisa menyimpan data dengan skala yang besar. Nah, skala ukuran yang besar itu bisa ukuran yang kecil. Nah, itu berdasarkan
skalabilitas yang tinggi dari cloud computation atau komputasi awan, atau kita sebut sebagai cloud drive, penyimpanan semu gitu, maya, dunia maya. Investasi jangka panjang. Jadi apa sih yang dimaksud sebagai investasi jangka panjang? Nah, jadi kalau kamu pakai Google Drive, filenya itu nggak akan hilang. Filenya akan kamu bisa akses dimanapun, kamu ada di rumah, kamu ada di Jakarta, kamu ada di Eropa, kamu ada di dalam bumi kalau ada internetnya ya. Kamu ada di luar angkasa kalau ada internetnya. Itu kamu bisa mengakses hal tersebut, dan tidak tidak apa ya, saya lupa, tidak ada apa namanya itu, tidak ada hal yang ditakutkan ketika misal kamu pakai hard disk tersebut jatuh dan rusak, maka datanya hilang. Tapi kalau Google Drive Cloud itu kan datanya aman di hard disk yang sudah ditaruh di tempat yang mana kita nggak tahu, tapi intinya kita bisa menyimpan data di sana. Cara sistem, nah itu pakai menggunakan internet, sama halnya ada server. Nah ini penambahannya sistem. Oke, langsung saja saya praktek. Nah, saya pertama yang akan saya praktekkan itu Google Drive. Nah, kenapa kok Google Drive? Google Drive itu merupakan komputasi awan atau cloud. Nah, cara mengaksesnya gimana? Pertama, buka email. Nah, di sini ada email, kamu bisa email kalian sendiri. Saya pakai email saya yang Angga. Oke, saya buka email saya. Kalau kamu punya 3 email, dipilihlah salah satu di antara email yang benar-benar digunain yang mana. Setelah kamu buka email, nah di sebelah kanan pojok atas kamu klik gambarnya. Nah, ya kan? Di sini kan ada akunnya. Kamu bisa pilih akun yang mau dibuat Google Drive mana. Nah, terus di sini di pojok setelah gambar itu ada titik 9, kamu klik aplikasi Google, muncul, ditunggu. Nah, cari yang Drive. Nah, ketemu, kamu klik. Oke, di sini saya sudah buka. Kalau nanti baru pertama kali, maka akan ada confirmation. Intinya buka baru pertama. Nah, di sini di Google Drive itu saya dikasih 15 giga. Oke, paham ya? Jadi saya diberi kapasitas 15 giga penyimpanan. Nah, di ukuran ketentuan yang diberi, ya, itu kalian bisa memaksimalkan media penyimpanan kalian yang 15 giga tersebut. Nah, dengan cara gimana? Kamu bisa buat new. Nah, di sini ada kamu bisa buat folder, kamu bisa upload file, bisa upload folder, atau Google Doc. Di sini Google Doc itu kamu bisa blank dokumen, Google Sheet itu Excel ya. Ada nanti Google Sheet itu sendiri nanti bisa input rumus juga, sama halnya dengan Excel. Terus Google Slide itu seperti halnya PowerPoint. Jadi kamu bisa buat PowerPoint di drive kamu. Google Form. Nah, Google Form itu sendiri merupakan
fasilitas yang ada pada Google Drive yang digunakan untuk membuat formulir. Nah, setelah kalian buat, contoh misalnya saya mau membuat ini folder. Nah, saya ketik di sini apa ya? Uji coba formulir. Uji coba formulir saya create. Terus setelah itu saya buka foldernya. Nah, terus kayak klik new. Saya klik Google Form. Saya klik. Nah, kalau enaknya dari Google Drive itu tinggal misal kamu mau mengupload. Nah, kamu tinggal geret aja. Nah, nanti dia akan ini sudah kesimpan di drive kalian di komputasi awan. Jadi kamu nggak perlu pakai bawa flash disk. Kalau punya tugas ditaruh di Google Drive aja, biar sewaktu-waktu kalau kamu nggak bawa flash disk bisa tinggal buka. Jadi keuntungan dari Drive itu seperti ini, atau komputasi awan. Jadi bisa dibuka dimanapun asalkan kamu punya emailnya. Tapi kalau kamu lupa email ya susah. Jadi harus punya email. Oke, unit title form itu merupakan judul dari formulir. Misalnya uji coba ya, formulir uji coba. Uji coba. Nah, ini form description-nya ini merupakan pertama pertanyaan. Nah, pertanyaannya nama misalnya. Nama masa option, nama kan short answer. Nah, di sini bisa milih ya. Ada short, ada paragraf. Bedanya apa? Short answer itu jawabannya kalau kalimatnya pendek-pendek. Misalnya untuk nama, hobi, terus alamat itu bisa pakai short answer. Paragraf itu yang kayak cerita. Nah, jadi cerita. Terus ada multiple choice. Nah, nanti saya buat lagi multiple choice nama. Ini saya klik kanan, di arah kanan, required sampai di sini warnanya ungu, itu berarti wajib diisi. Nah, di sini setelah nama misalnya yang perlu drop down. Nah, misalnya jenis kelamin. Nah, di sini bisa drop down ya. Laki-laki. Perempuan. Nah, ini pakai multiple choice. Nah, di sini setelah itu ada date. Nah, misalnya tanggal lahir. Nah, nanti sudah otomatis tinggal pilih. Nah, ini kalau saya milih date. Terus di sini ada file upload, cek time, drop down. Drop down itu yang kayak menu diklik langsung ke bawah. Itu drop down. Nah, di sini saya milih file upload, misalnya continue. Nah, misalnya lampirkan CV Anda. Nah, ini saya bisanya maunya uploadnya PDF. Jadi kalau nggak PDF nggak bisa. Nah, ini ada maksimal file size-nya. Oke. Nah, file saya kasih
maksimal itu 1 MB misalnya. Jadi kalau lebih dari 1 MB nggak bisa. Terus setelah itu, nah di klik setting di sini, nah, saya klik collect email, berarti collect email nanti itu kalau kamu klik berarti email akan dikoleksi di setting. Nah, kalau kamu klik limit to one response, jadi kalau sudah ngisi pakai 1 email, nanti email lagi nggak bisa. Nah, terus di sini ada presentation, kalau kuis, nah nanti besok saya kasih tahu cara bagaimana membuat kuis online atau tes online. Terus kamu klik save. Nah, setelah itu kamu klik send. Kamu di sini ada short URL, di copy, ditaruh di ini ada linknya. Nah, linknya terus dibuka. Nah, di sini ngisi email, ya kan? Nama harus diisi, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir. Nah, ini kamu bisa klik di sini. Misal tanggal lahir kamu 2005, klik 2005 Februari tanggal 10. Nah, lampirkan CV. Tadi yang diminta itu hanya PDF 1 mega. Jadi kamu klik select from your device. Nah, ini ada PDF, terus di open, terus di upload. Nanti akan otomatis terupload di dalam formulir tersebut. Ini fungsi dari Google Form ya. Oke, dari sini ada yang mau tanya? Ada, kalau nggak ada saya lanjut. Oke, selain dari fitur Google Form, nanti ketika kamu close gini aja, leave, nanti akan otomatis kesimpan di sini. Nah, ya kan, langsung tersimpan ada di sini. Jadi nggak ada fitur save-savean, nggak ada. Jadi tiap detik kalau ada perubahan, langsung otomatis tampil. Fungsinya seperti itu ya. Nah, setelah kamu upload, itu ada file new, kamu bisa buat misalnya Google Drawing. Google untuk membuat Google Drawing itu Google yang digunakan untuk membuat gambar. Terus Google My Map itu membuat My Map atau peta saya. Google Site itu website sederhana ya. Terus ada Google Apps Script itu untuk membuat script pemrograman. Ada SketchUp. Nah, SketchUp itu digunakan untuk mendesain. Nah, jadi banyak hal terkait aplikasi dari Google yang bisa kita gunakan. Nah, dari sini ini merupakan cloud computation atau komputasi awan, yang mana kalian wajib memiliki email tersebut. Nah, oke. Oke. Oke, dari sini mungkin ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kalian bisa langsung membuat Google Drive atau komputasi awan, karena sesuai dengan tema kita kali ini. Yang mana nanti kalian bisa mengupload, ya kan, mengupload file-file yang bisa kalian simpan di Google Drive. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita belajar lagi di sistem. Sistem adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok. Sistem komputer adalah elemen-elemen.
Terus tujuan dari sistem komputer adalah untuk mengolah data. Terus di sini klasifikasi komputer, ada klasifikasi komputer dibagi beberapa klasifikasi, diantaranya jenis data, kemampuan komputer, ukuran fisik, bidang masalah. Terus berdasarkan jenis data yang diolah, komputer analog, itu komputer digital, ada komputer hybrid. Berdasarkan kemampuan, ada small scale, ada medium, ada large scale. Nah, jadi itu ya. Berdasarkan ukuran fisik, ada komputer mini, ada komputer mikro. Nah, terus klasifikasi komputer berdasarkan bidang masalah, ada special purpose, ada general purpose. Konfigurasi hardware, ada input device, ada proses device, ada output device. Nah, ini konfigurasi hardware. Input, proses, output, konversi, biner. Nah, besok akan saya ajarkan bagaimana data itu bisa tersimpan ke dalam database. Nah, ini nggak perlu kalian pelajari dulu. Ini juga nggak perlu. Ini juga nggak perlu. Konfigurasi hardware nggak perlu. Ini juga nggak perlu. Konfigurasi software. Ini juga nggak perlu. Bahasa pemrograman nanti besok akan saya ajarkan. Nah, ini yang perlu. Brandware atau brandware itu sendiri atau pengguna ya. Orang yang bisa menggunakan aplikasi, orang yang bisa menggunakan program, orang yang bisa menggunakan laptop itu dibagi menjadi 3. Yang pertama operator. Operator itu orang yang mengoperasikan mesin atau dapat pula dikatakan dengan seseorang yang menjelaskan tindakan untuk dilaksanakan. Kalau programmer itu seseorang yang bertugas merancang, menulis, dan menguji komputer. Sedangkan sistem analis itu seseorang yang bertugas untuk melakukan spesifikasi penyelesaian masalah. Nah, itu disebut sebagai sistem analis, ya. Nah, ini adalah instalasi komputer, input device, sensor, video, Ethernet, output, dan modem. Nah, ini peralatan sistem komputer, ada keyboard, mouse, joystick, scanner, light pen, trackball, touchscreen, magnetic, optical, dan lain-lain. Nah, perangkat output ada monitor, printer, proyektor, mikrofon, disk drive, tape drive, modem, Ethernet, hub. Nah, fungsinya banyak ya. Nah, peralatan printer, perkembangan hardware, generasi kedua, ketiga, generasi ketiga, keempat, kelima. Ini terkait dengan perkembangan komputer yang tiap tahun mengalami perubahan. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada akan saya cari lagi di praktek sistem informasi bagaimana cara membuat GIF atau gambar bergerak. Nah, GIF Maker, gifmaker.me. Nah, di sini kamu bisa upload image, ya kan, gambar. Kalau bisa, tolong resolusinya sama, misalnya 200 kali 200, maka ukurannya yang foto yang kedua juga 200 biar sama. Nah, jadi biar sama. Terus setelah itu nanti akan muncul di preview ukurannya, bisa diatur, terus kecepatan animasinya itu berapa, terus kamu bisa create GIF. Nah, jadi bisa dijadikan GIF atau di create video animasi. Jadi kalau kamu mau membuat animasi bisa pakai mudah pakai GIF maker.me. Jadi ini aplikasi online ya. Cara membuatnya online. gifmaker.me, diupload dulu videonya. Jadi kalau mau membuat kartun itu bisa di sini. Tapi kamu harus punya banyak gambar dan tentunya kalau kamu bisa pintar menggambar bisa jadi video animasi. Nanti bisa MP4 juga. Nah, jadi bisa dipakai. Nah, jadi bisa dipakai buat aplikasi yang digunakan untuk membuat video animasi. Tapi syaratnya harus
pintar gambar. Besok akan saya ajarkan bagaimana cara membuat GIF Maker menjadi sebuah animasi pendek. Akan saya kasih tahu. Oke, mungkin ada pertanyaan dari sini. Kalau nggak ada, saya akhiri. Oke, terima kasih sudah hadir di kuliah kita di Teknik dan Sistem Informasi Manajemen di waktu yang mungkin terbatas. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.